Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wijaya dengan NIM 18531017. Saya berasal dari lokal PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharo, yang mana ini merupakan tugas daripada mata kuliah materi dan pembelajaran fikih di madrasah. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asri Carolina, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi pertama kita membahas tentang pengertian dari toharo itu apa. Jadi, toharo itu berasal dari kata bahasa Arab, yang mana artinya itu adalah bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilahnya yaitu adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk beribadah yang mana dituntut harus dalam keadaan suci. Itulah pengertian dari toharo baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, selanjutnya kita akan juga membahas dalil-dalil yang menganjurkan kita supaya untuk bersuci. Di antaranya ada Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 dan 5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkan perbuatan dosa. Selain itu ada juga pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu juga ada hadis yang mengatakan tentang at-toharu satrun minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, itulah dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersuci. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang najis maupun hadas. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang najis maupun hadas, kita pahami dulu apa itu najis dan apa itu hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan dalam istilahnya yaitu adalah sesuatu benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya untuk mengerjakan sesuatu ibadah yang mana ibadah itu dituntut untuk dalam keadaan bersuci. Nah, itulah pengertian najis dari segi bahasa maupun istilahnya. Nah, sekarang pengertian dari hadas. Jadi, hadas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau tidak suci ataupun bisa kotoran. Nah, dalam istilahnya, hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Itulah pengertian hadas baik dari segi bahasa maupun dari segi istilahnya. Nah, sekarang kita bahas masalah jenis-jenis dari najis tersebut, di mana najis memiliki 3 jenis. Yang pertama najis mukhaffafa, kemudian najis mukhalladhah, dan yang terakhir najis mutawassithah. Najis mukhaffafa atau najis ringan ini kita ambil contohnya yaitu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Dan cara menyucikan pun sangat mudah, cukup dicipratkan pada air bagian atau tempat yang kena air kencing tersebut. Kemudian yang kedua, najis mukhalladhah atau najis berat. Ini disebabkan karena jilatan anjing atau babi. Caranya untuk mencucikannya itu adalah cukup dibasuh 7 kali, salah satu airnya dicampur dengan tanah. Nah, yang terakhir najis mutawassithah atau najis sedang. Ini adalah selain dari najis berat dan najis ringan, atau selain dari najis mukhalladhah dan najis mukhaffafah. Contohnya kotoran manusia atau hewan. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan hilang dari rasa, bau, dan sifatnya. Cukup bisa disiram dengan air. Nah, itulah jenis-jenis dari najis dan cara menyucikannya. Nah, untuk materi terakhir itu adalah jenis dan cara menyucikan dari hadas ini. Jadi, hadas itu mempunyai 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita bahas untuk hadas kecil dulu. Jadi, seseorang bisa dikatakan hadas kecil dikarenakan ada beberapa sebab. Di antaranya, misalkan buang air kecil, kemudian buang angin, menyentuh kemaluan, dan lain sebagainya. Maka, ketika melakukan itu,
dia harus mencucikannya dengan cara berwudu atau bertayamum. Itu dikatakan hadas kecil. Sedangkan untuk hadas besar itu disebabkan misalkan haid, kemudian nifas, ijma, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan mandi atau bertayamum. Nah, itulah jenis-jenis dari hadas. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah maupun kekurangan. Saya akhiri, pokok sekayu daun selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.